Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsudullah dari kelas SIP 1E, nomor absen 17. Pada demo kali ini saya akan mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Samsudullah. Di sini saya akan mengerjakan kuis sistem operasi. Di kuis ini terdapat beberapa soal dan disuruh milih bagian A 2 soal dan bagian B 2 soal. Di sini saya akan memilih 2 soal bagian A, yaitu soal 2 tentang audit hardware Ubuntu dan soal 5 tentang proses manajemen. Lalu pada bagian B, saya memilih soal 3 dasarti dan output file, lalu soal 5 paperline, proses, dan redirect output. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2 tentang audit hardware Ubuntu. Pertama, saya telah menjalankan ls CPU untuk melihat informasi prosesor. Komen ini menampilkan arsitektur CPU, jumlah core, jumlah thread, model prosesor, serta informasi virtualisasi. Pada output terlihat arsitektur menunjukkan jenis x86-64. CPU S menunjukkan total logic 0,1. Core S per soket menunjukkan jumlah core prosesor yaitu 1. Selanjutnya, saya mengecek kondisi memori menggunakan free minH. Option minH ini berarti human readable, sehingga ukuran memori ditampilkan dalam format yang mudah dibaca seperti megabyte atau gigabyte. Output menunjukkan total RAM, memori yang sedang digunakan, memori tersedia, dan swap memori. Lalu berikutnya, saya menjalankan lsblk-minf untuk melihat storage. Komen ini menampilkan daftar disk, partisi, file system, UUID, serta mount point. Dari output ini, saya dapat melihat struktur penyimpanan pada virtual machine. Selanjutnya, saya menggunakan komen find mnt/ untuk mengetahui device yang digunakan sebagai root file system. Karena slash menunjukkan root
directory utama Linux. Dari output terlihat device yang memount root file system. Dev /mapper/ubuntu vg ubuntu lv ext4. Selanjutnya saya menampilkan UUID menggunakan komen blk-id. UUID adalah identifier unik untuk file system. UUID lebih direkomendasikan dibandingkan nama device seperti dev/sda2 karena nama device dapat berubah ketika urutan disk berubah, sedangkan UUID tetap konsisten. Penjelasan alasan UUID lebih dianjurkan pada konfigurasi mounting di file fstep adalah karena UUID bersifat unik dan stabil. Jika menggunakan nama device seperti /dev/sda2, nama tersebut dapat berubah akibat perubahan urutan disk atau penambahan storage baru. Dengan UUID, sistem tetap dapat menemukan file system yang benar. Selanjutnya, saya memilih soal 5 pada bagian A, proses manajemen. Step 1, buat background proses. Pada soal ini, saya membuat dua proses sleep yang berjalan di background. Tanda ampersand di akhir komen membuat proses berjalan di background sehingga terminal tetap dapat digunakan. Step kedua, cari PID. Saya membuat kedua proses sleep menggunakan PXaux output, kemudian difilter dengan grep sleep. Tambahan grep sleep min-v-grep digunakan agar proses grep tidak ikut muncul dalam hasil. Step selanjutnya, kill salah satu proses. Saya menghentikan salah satu proses menggunakan command kill. Secara default, kill mengirim SIGTERM, yaitu signal terminasi normal. SIGTERM memberi kesempatan proses untuk menutup resource secara aman sebelum berhenti. Step selanjutnya, verifikasi. Saya menjalankan kembali komen pencarian untuk memastikan salah satu proses sudah berhenti. Teori SIGTERM dan cycle.
Synchrony digunakan untuk menghentikan proses secara normal dan aman. Cycle digunakan untuk menghentikan proses secara paksa. Cycle biasanya digunakan jika proses tidak merespon Synchrony. Risiko penggunaan cycle secara langsung adalah proses tidak sempat menyimpan data atau melakukan cleanup. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagian B. Saya di bagian B ini memilih soal nomor 3 dan soal nomor 5. Soal nomor 3 tentang penggunaan T dan output file. Pertama, saya menjalankan command df-h untuk melihat penggunaan storage pada sistem. Command df menampilkan file sistem yang tersedia, kapasitas total, storage yang digunakan, storage tersedia, serta mount point. Opsi min-h berarti human readable, sehingga ukuran storage ditampilkan dalam format yang mudah dibaca seperti megabyte atau gigabyte. Output dari command ini dialirkan menggunakan tipe T. Tipe ke T. T digunakan agar output tetap tertampil di terminal sekaligus disimpan ke file laporan.txt. Selanjutnya, saya menjalankan free min-h untuk melihat kondisi memori. Output menampilkan total RAM, memori yang digunakan, memori tersedia, dan swap. Output kemudian disimpan ke file yang sama menggunakan T. Saya menambahkan option min-a pada T. Option min-a berarti append, yaitu menambahkan output ke file tanpa menghapus isi sebelumnya. Selanjutnya, saya menampilkan isi file laporan menggunakan cat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa hasil komen df min-h dan free min-h telah berhasil tersimpan dalam satu file. Selanjutnya,
Berikutnya saya menjalankan command uptime. Command uptime menampilkan lama sistem aktif, jumlah user login, serta load average. Output command ini disimpan ke dual file sekaligus, yaitu laporan txt dan backup laporan txt menggunakan T. Hal ini menunjukkan bahwa T dapat digunakan untuk menyalin output ke lebih dari satu file dalam satu command. Selanjutnya, saya menampilkan isi backup min laporan.txt untuk membuktikan bahwa output uptime berhasil tersimpan pada file kedua. Untuk teori soal 3, perbedaan T dan operator lebih besar atau greater than adalah sebagai berikut. T menampilkan output ke terminal sekaligus menyimpannya ke file. Sedangkan operator lebih besar hanya menyimpan output ke file dan tidak menampilkannya di terminal. Saya memilih T ketika ingin melihat hasil secara langsung sambil mendokumentasikan output ke file. Selanjutnya pada soal 5 tentang pipeline, proses, dan redirect output. Pada soal ini, saya menjalankan pipeline untuk melihat daftar proses. Command psaux digunakan untuk menampilkan seluruh proses yang berjalan pada sistem. Output tersebut kemudian difilter menggunakan grep minv grep. Option minv berarti exclude, sehingga baris yang mengandung kata grep tidak ikut ditampilkan. Selanjutnya, saya menggunakan headmin 10 untuk membatasi output pada 10 baris pertama agar lebih ringkas. Selanjutnya, saya menjalankan pipeline yang sama, kemudian menambah di proses.txt. Tujuannya agar output tetap tampil di terminal sekaligus disimpan ke file proses.txt. Selanjutnya, saya menampilkan isi file proses.txt untuk membuktikan bahwa hasil pipeline berhasil disimpan. Selanjutnya, berikutnya saya menambahkan operator lebih besar. Command ini mencari proses SSHD dan menyimpan hasilnya ke file hasil.txt. Operator lebih besar akan membuat file baru atau menimpa isi file jika file sudah tidak ada sebelumnya.
Selanjutnya saya menggunakan operator double greater than. Operator ini digunakan untuk append atau menambahkan output ke file tanpa menghapus sisi sebelumnya. Saya menampilkan isi hasil .txt. Dari hasil ini dapat dilihat perbedaan antara operator override dan append. Untuk jawaban teori soal 5 bagian B ini, operator lebih besar digunakan untuk override atau menimpa isi file. Operator double greater than digunakan untuk append atau menambahkan isi ke file. Operator override cocok digunakan ketika ingin membuat file baru atau mengganti isi lama. Sedangkan append digunakan ketika ingin menambahkan data secara bertahap, seperti log atau laporan. Demikian demo kuis sistem operasi bagian A dan B. Sekian itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.